Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten keempat saya, atau juga sebagai konten penutup dari 4 konten yang diberikan di KKN 2020. Jadi kali ini temanya tentang analisis potensi daerah di masa pandemi. Jadi isinya kita akan mereview ulang dari 3 konten yang pernah saya posting kemarin. Dari yang pertama yaitu pengenalan daerah, yang kedua tatanan kehidupan, yang ketiga tentang ketahanan pangan. Jadi kita akan membahas ya seputaran 3 konten tersebut. Jadi kita opening dulu, oke? Oke, jadi lanjut. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam pengeditan, lalu ada kekurangan dalam informasi atau salah kata, salah perbuatan. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dengan menonton video saya, memberikan like, komen, dan juga men-share konten-konten saya di berbagai media sosial seperti Facebook, lalu WhatsApp, lalu ke Instagram. Terima kasih banyak ya guys, mantap. Di konten pertama saya yaitu tentang pengenalan daerah, jadi saya kemarin membagikan cuplikan seputaran daerah saya, yaitu Desa Karya Bakti, seperti masjid, lalu ada gereja, sekolah, lalu tempat atau rumah karantina COVID-19. Lalu kami bertemu dengan PJ Desa yaitu Bapak Muhammad Nasir. Jadi kami sempat mewawancarai beliau tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Desa Karya Bakti, lalu apa-apa saja yang bisa dilakukan desa untuk meningkatkan potensinya. Di konten pertama saya itu ada 119 kali ditonton, terus mendapatkan 20 like. Nggak banyak amat sih, tapi ya syukur aja lah, yang penting ada gitu. Terus dapat 18 komentar. Jadi di komentar tersebut ada beberapa teman-teman yang memberikan motivasi, terus ada juga yang bertanya. Dari Arjuna, dia bertanya, "Bang, kenapa COVID-19 nggak mau pergi dari Mulawahau?" Sebenarnya nggak perlu ditanya sih, seharusnya kita itu harus berdoa semoga virus corona di Kecamatan Mulawahau, terlebih lagi di Indonesia, segera pergi, dan Indonesia semoga cepat pulih kembali seperti sedia kala. Oke. Jadi itu review dari video pertama, yaitu tentang pengenalan daerah. Jadi kita lanjut ke video kedua, yaitu tentang tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19. Jadi di cuplikan di video yang saya share kemarin, saya memberikan cuplikan mengenai desa atau penanganan desa terhadap COVID-19 dari pihak desa dan dari tim gugus tugas bekerja sama untuk membangun posko atau portal untuk masuk ke desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari
pendatang luar atau dari desa-desa lain gitu kan. Sebelum mereka masuk ada peraturan yang harus diikuti atau protokol kesehatan yang harus dijalankan, seperti mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan penyemprotan di kendaraan mereka. Lalu di cuplikan selanjutnya saya menampilkan kegiatan masyarakat atau pemuda masyarakat di Karya Bakti, yaitu Bajang Sasak, untuk membantu perangkat desa menanggulangi COVID-19 dengan membagikan desinfektan gratis, lalu menyemprotkan desinfektan di seluruh masjid desa Karya Bakti. Perangkat desa juga membagikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada setiap RT yang ada di desa Karya Bakti atau dusun yang ada di Karya Bakti. Dana tersebut dibagikan kepada setiap RT atau dusun yang ada di desa Karya Bakti untuk membuat masker dan memberikan sembako kepada masyarakat yang ada di desa Karya Bakti. Jadi itulah bagian dari cuplikan video kedua saya, yaitu tentang tatanan kehidupan di masa COVID-19. Jadi di video YouTube saya, konten yang saya bagikan di YouTube mendapatkan 90 kali tontonan, sedikit menurun sih dari video pertama, tapi nggak apa-apa lah, dan mendapatkan 24 like, meningkat walaupun viewersnya turun, yang penting like-nya sedikit nambah ya. Dan mendapatkan 16 komentar seperti komentar yang ada di konten pertama. Di konten kedua, komentar teman-teman juga memberikan semangat, memberikan doa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Dan ada komentar yang berasal dari pemuda Bajang Sasak langsung, yaitu dari Rizka Iranti. Dia bilang terima kasih banyak sudah menampilkan beberapa usaha dari desa untuk membantu dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 khususnya di desa Karya Bakti. Itulah beberapa review dari saya mengenai konten saya yang kedua tentang tatanan kehidupan di masa pandemi COVID-19. Kita lanjut ke konten ketiga, yaitu tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Di video ketiga saya tidak terlalu banyak menampilkan cuplikan, hanya saja saya menampilkan beberapa komoditi atau perkebunan masyarakat, yaitu kelapa sawit, terus ada hidroponik yang merupakan terobosan yang bagus menurut saya. Kenapa? Karena hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang tidak memerlukan lahan yang luas, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih, walaupun biayanya memang sedikit agak mahal ya, tapi mampulah untuk mengatasi kekurangan pangan atau keterbatasan akan lahan, karena lahan di daerah-daerah yang sempit biasanya kan tidak cukup tuh buat nanam-nanam seperti yang ada di desa. Jadi mungkin salah satu terobosan juga untuk diangkat atau dikembangkan lagi supaya ketahanan pangan yang ada di daerah ini tidak menurun atau tetap stabil. Konten ketiga saya kemarin, saya mendapatkan 42 viewers atau 42 kali ditonton, terus mendapatkan 21 like dan 16 komentar. Lagi-lagi komentarnya tentang semangat untuk KKN tahun ini,
terus doa juga. Lalu ada pertanyaan lagi-lagi dari Arjuna. Pertanyaannya yaitu, Bang, kenapa dalam ruang lingkup ketahanan pangan pasti ada yang namanya kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi karena sumber daya yang ada itu terbatas. Jadi pada dasarnya semuanya itu ada batasnya. Kalau kita tidak bisa menggunakannya secara efektif, maka hasilnya pun akan tidak memuaskan. Jadi apapun yang kita gunakan itu harus kita gunakan sebaik mungkin, apalagi tentang ketahanan pangan, karena ini menyangkut dengan kehidupan, sangat penting sekali dengan kehidupan. Virus corona di Indonesia semakin hari semakin menakutkan saja, semakin mengerikan. Hari ke hari korban makin bertambah, hingga sampai sekarang lebih dari 100.000 lebih kasus virus corona di Indonesia. Harapan saya semoga virus corona di Indonesia akan segera hilang, segera pergi,